Assalamualaikum teman-teman semuanya, ketemu lagi ya di channel YouTube Mama. Nah, gimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat. Ataupun buat teman-teman yang saat ini sedang terbaring sakit, semoga segera diberikan kesembuhan supaya bisa beraktivitas lagi seperti biasa. Nah, untuk video kali ini Mama mau membahas sesuatu yang masih berhubungan dengan keuangan rumah tangga nih teman-teman. Jadi untuk topik yang mau Mama bahas kali ini yaitu cara mengelola keuangan di tengah harga yang sedang meningkat. Nah, jadi mungkin buat teman-teman yang saat ini kebingungan gimana sih caranya mengatur keuangan sedangkan untuk harga-harga sembako saat ini sedang tinggi-tingginya. Nah, jadi bisa disimak videonya sampai habis ya. Nah, sebelumnya di sini Mama ucapin terima kasih dulu buat teman-teman yang sudah klik video ini ataupun buat teman-teman yang selalu setia nonton dan komen di setiap video Mama juga ucapkan terima kasih banyak. Dan buat teman-teman yang baru ketemu ataupun baru bergabung di channel Mama juga ucapkan selamat datang. Semoga video Mama di sini bisa bermanfaat dan juga bisa menjadi inspirasi ya buat teman-teman semua. Nah, jadi di sini Mama sebenarnya mau mengasih sedikit tips ya teman-teman ataupun berbagi gimana caranya mengelola keuangan. Nah, jadi di sini yang pertama caranya kita itu harus mencatat semua kewajiban yang harus dibayar supaya kita itu bisa mengatur berapa nih biaya kebutuhan kita itu setiap bulan. Jadi sebagai contoh kita itu harus mencatat pengeluaran wajib kita itu berapa, terus juga untuk kebutuhan di dapur itu berapa, untuk uang yang harus kita simpan berapa, terus juga harus berapa sih kita menyisihkan dana sebagai dana entertain ataupun dana hiburan dan juga berapa yang harus kita keluarkan untuk sedekah. Nah, jadi untuk mencatat semua kewajiban ini bukan hanya buat teman-teman yang mempunyai penghasilan bulanan, tapi buat teman-teman yang punya penghasilan mingguan ataupun harian, itu juga harus mencatat semua kewajiban yang teman-teman punya. Contohnya nih, untuk bayar listrik berapa, terus juga untuk bayar kontrakan berapa. Nah, buat teman-teman mungkin yang punya penghasilan bulanan itu lebih mudah untuk menyisihkan uang setiap bulannya. Tapi buat teman-teman yang punya penghasilan mingguan ataupun harian, mungkin untuk membaginya agak sedikit susah. Jadi teman-teman harus benar-benar menghitung berapa total keseluruhan dan harus teman-teman bagi dengan penghasilan per harinya itu berapa. Nah, sebelum kita masuk ke poin yang kedua, jadi di poin yang pertama tadi kita harus mencatat semua kewajiban ya teman-teman. Jadi nanti selanjutnya kita baru bisa nih mengatur untuk kebutuhannya itu berapa dan juga untuk dana yang kita simpan itu berapa. Nah, untuk poin yang kedua di sini kita harus cross check semua stok ataupun kebutuhan dapur. Pastikan untuk belanja barang itu sesuai dengan stok yang habis aja. Jadi kita itu jangan menimbun barang. Nah, di sini banyak banget contoh kebutuhan dapur ataupun barang yang biasanya kita beli lagi padahal itu stoknya masih ada. Jadi di sini sebagai contoh aja itu bumbu instan ya teman-teman. Baik itu bumbu instan untuk nasi goreng ataupun untuk bikin cemilan. Biasanya kita selalu stok setiap bulannya. Tapi pada saat belanja bulanan berikutnya kita itu membeli lagi padahal stok yang bulan lalu itu masih ada dan belum kita pakai sama sekali. Nah, jadi mulai sekarang kita itu harus benar-benar cross check kebutuhan apa aja yang harus kita beli. Jadi jangan memaksakan untuk membeli lagi sedangkan stok yang lama itu masih ada. Nah, lebih baik kita itu menghabiskan dulu stok yang ada baru kita beli lagi ya teman-teman. Jadi kita harus merubah kebiasaan kita itu untuk menjadi yang lebih baik. Nah, terus lanjut di sini untuk poin yang ketiga. Pastikan pada saat belanja bulanan itu, barang yang mau kita beli itu kita catat dan kita buat perkiraan harganya itu berapa. Supaya kita itu bisa menentukan berapa sih budget belanja bulanan yang harus kita keluarkan.
Nah, sebagai contoh, misalkan teman-teman itu mau belanja bulanan dan udah mencatat semua barang yang akan teman-teman beli. Misalnya nih untuk pembelian beras sebanyak 10 kilo itu dengan harga 100.000. Terus juga untuk pembelian gula dengan harga 13.000. Lebih baik kita memperkirakan harga ya teman-teman. Jadi pada saat kita belanja kita udah tahu nih harus membawa uang berapa. Dan pastikan untuk belanja bulanan itu teman-teman lebih baik membayar secara cash ataupun tunai daripada kita harus menggunakan kartu ATM ataupun mengeluarkan secara non tunai. Nah, kita jauh akan lebih hemat menggunakan uang cash karena kita udah tahu perkiraan harganya itu berapa. Nah, sebelum masuk ke poin yang keempat, Mama ulangi lagi untuk yang pertama tadi kita harus mencatat semua kewajiban yang harus kita bayar. Terus juga yang kedua, kita harus meng-cross-check semua stok ataupun kebutuhan dapur. Pastikan pada saat belanja kita itu belanja barang yang udah habis aja ya teman-teman. Jadi jangan menimbun barang. Terus juga pada saat belanja bulanan pastikan barang yang mau kita beli itu kita catat semuanya dan kita buat perkiraan harganya supaya kita bisa menentukan berapa sih budget yang harus kita keluarkan. Terus juga untuk poin yang keempat di sini jika sudah membuat budget untuk jajan, sebaiknya mengurangi budget untuk membeli cemilan pada saat belanja bulanan dan begitu juga sebaliknya. Nah, sebagai contoh misalnya nih pada saat belanja bulanan teman-teman itu udah memasukkan daftar untuk belanja jajan anak. Jadi teman-teman udah buat nih misalkan untuk belanja bulanan dan juga belanja cemilan anak itu totalnya 500.000. Tapi pada saat teman-teman membuat budgeting, teman-teman juga membuat budget untuk uang jajan anak secara harian. Nah, menurut Mama sih lebih baik dipilih salah satu supaya teman-teman juga nggak mengeluarkan biaya double ataupun nggak over budget. Nah, jadi mungkin kita sebagai ibu rumah tangga bingung gimana sih cara mengatur uang jajan anak. Ternyata kita itu selalu mengeluarkan biaya double pada saat belanja bulanan, yaitu membeli cemilan anak. Nah, jadi mulai sekarang coba kita kurangin salah satu atau kita pilih salah satu supaya keuangan kita itu lebih teratur lagi. Nah, terus lanjut di sini untuk poin yang kelima, menghapus pengeluaran yang tidak begitu penting. Sebagai contoh nih, untuk budget pembelian baju ataupun kosmetik, terus juga untuk pembelian skincare padahal stoknya itu masih ada. Jadi untuk mengeluarkan budget seperti pembelian baju ataupun kosmetik, menurut Mama sih tidak harus setiap bulan dikeluarkan. Jadi untuk budget pembelian baju menurut Mama sih pas ada momennya aja ya teman-teman. Misalkan nih untuk ukuran baju kita yang lama itu memang udah nggak pas lagi di badan ataupun pada saat ada yang ulang tahun. Contohnya nih anak kita ulang tahun, kita mau kasih kado, itu bisa kita belikan pakaian. Terus juga untuk budget kosmetik menurut Mama juga kita nggak setiap hari itu harus menggunakan full make up untuk memasak di dapur. Jadi untuk pengeluaran kosmetik menurut Mama juga nggak harus setiap bulan. Nah, terus juga di sini lanjut untuk poin yang keenam, sering melakukan cross check anggaran dan selalu mencatat pengeluaran harian. Nah, untuk poin yang keenam di sini ada beberapa contoh yang harus kita cross check anggarannya dan juga kita catat untuk pengeluarannya. Jadi yang pertama menurut Mama di sini budget uang jajan anak. Nah, kenapa di sini harus kita cross check anggarannya supaya anak kita juga terlatih ataupun kita bisa mengedukasi anak kita bahwa uang jajan yang kita berikan itu sebagian harus dimasukkan ke tabungan. Terus juga untuk yang kedua, untuk belanja sayur mingguan, menurut Mama di sini juga harus dicatat berapa budget yang kita keluarkan setiap minggu supaya kita juga bisa menyisihkan sebagian
sisa belanjanya itu sebagai tabungan. Terus juga untuk pengeluaran tak terduga. Nah, ini harus kita catat juga ya teman-teman. Jadi misalkan nih kita udah menyiapkan dana darurat dan tiba-tiba kita mengeluarkan untuk sesuatu yang tidak terduga. Nah, itu harus kita catat supaya kita tahu berapa sisa dana darurat yang udah kita siapkan tadi. Nah, terus lanjut di sini kita masuk ke poin yang terakhir, yaitu poin yang ketujuh, mengurangi kebiasaan untuk berpergian setiap minggu. Lebih baik ajak anak kita itu untuk melakukan kegiatan yang minim budget. Nah, misalnya nih, setiap bulan teman-teman itu selalu membuat anggaran untuk hiburan sebesar 100.000 setiap minggu. Nah, pada saat zaman sekarang, apalagi kebutuhan sedang tinggi, lebih baik teman-teman coba mengubah kebiasaannya itu ataupun lebih mengajak anaknya untuk melakukan hal yang lebih bermanfaat. Supaya budget yang kita sisihkan untuk hiburan tadi itu bisa kita simpan ataupun kita pergunakan untuk hal yang lebih penting. Sebenarnya untuk hiburan ini nggak harus mengeluarkan budget besar ya teman-teman. Misalnya teman-teman bisa mengajak anaknya untuk mewarnai ataupun untuk bermain sepeda di taman. Jadi melakukan sesuatu yang tidak mengeluarkan uang banyak. Nah, jadi itu tadi untuk beberapa tips ataupun cara mengelola keuangan yang bisa teman-teman lakukan di saat harga sedang meningkat. Jadi tadi ada 7 poin yang bisa teman-teman coba praktekkan mulai sekarang supaya keuangan kita itu lebih teratur lagi. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton videonya dari awal sampai akhir. Semoga videonya ini bisa bermanfaat dan bisa jadi inspirasi ya buat kita semua. Ketemu lagi di video selanjutnya dan tentang keuangan lainnya. Assalamualaikum, bye-bye.